Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, selamat datang kembali bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk, More Life Through Communication. Tentunya hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada juga bersama dengan para panelis kita, ada Bapak Doni De Kaiser dan Bapak Roni Francis, serta tamu kita kali ini yaitu Bapak Aranda Ara, yaitu pengusaha dan juga konsultan bisnis, masih dalam topik Aku dan Tanah Airku. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke segmen katak alias kata zodiak. Jadi langsung saja kita dengarkan apa nih kata panelis kita tentang Anda. Apakah zodiak Anda termasuk zodiak yang pandai berinteraksi? Silakan Pak Roni. Oke, jadi kalau misalnya para sahabat Eljon, Anda di luar sana mempunyai namanya sio-sio ya. Kalau sio mama. Sio mama ya. Jadi ada 12 sio di luar sana. Nah, kalau kita membahas dua hal ya. Yang pertama adalah orang-orang yang mampu untuk berkomunikasi dengan antar bahasa. Ya, yang mempunyai bakat kecenderungan secara alami ya. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai preferensi khusus untuk bahasa. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu dari orang-orang yang mudah untuk mempelajari bahasa ya. Orang-orang mempunyai yang sangat mudah mempelajari bahasa biasanya ya, orang-orang dengan sio apa? Biasa orang dengan sio anjing. Ya, dia akan lebih mudah mempelajari untuk bahasa-bahasa tertentu, misalnya sama kayak gimana, entah kenapa dia suka aja, misalnya kayak gitu kan. Yang Poliglot banyak sio anjing ya? Iya, nggak juga sih, nggak juga, cuman biasanya dia mempunyai bakat, tapi rata-rata ya, orang-orang dengan sio anjing itu, kalau dia ingin mempelajari sesuatu, dia akan lebih mudah untuk dari segi bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang dengan bersio tikus. Kenapa? Dia adalah orang yang pengen cepet. Ya, jadi supaya dia, waduh ini kalau misalnya dengan ini saya susah nih kalau ngomong pakai bahasa Inggris, susah ya, saya belajar dulu aja deh kayak gimana caranya, atau saya mengambil cara yang paling gampang. Kalau enggak dia bukannya belajar, tapi dia akan langsung ngambil yang jalan pintasnya, hire untuk translator, istilah sampai kayak gimana. Tetapi kalau dia bisa, dia pasti akan langsung mau belajar dulu sendiri. Capek dengan menggunakan namanya translator, betul nggak? Kita mesti nunggu, kita udah ngomong, kita dengerin dulu dia benar atau kagak, iya kan? Ya kan belum tentu dia benar kan. Pas waktu dia lagi ngomong, orang dari lawan bicara kita ditranslate lagi kan? Dia pakai translator, dia pakai translator, ya kan? Lama tuh prosesnya. Nah biasanya orang-orang yang bersio tikus itu tidak sabar. Maka dia berusaha untuk mempelajari yang untuk bahasa lainnya. Nah itu yang dari segi preferensi untuk cepat menggunakan bahasa ya. Nah kalau misalnya ada beberapa yang misalnya sio untuk preferensi bahasa, saya ingin menggunakan bahasa tertentu sendiri ya. Karena dia punya, misalkan contoh dia punya suatu visinya, dia punya prinsip hidupnya sendiri. Itu biasanya dimiliki sama orang-orang yang sio macan. Ya kan, gua nyamannya pakai bahasa Inggris. Nah susah tuh dia move on mau pakai bahasa yang lain. Nggak, gua cocok pakai bahasa Inggris aja. Kita yang harus ikut dia. Kita yang harus ikut sama dia. Nah itu kita akan sangat susah sekali gitu loh. Nah dengan orang-orang bersio macan ini beda dengan orang bersio tikus. Orang bersio tikus, apa lu sio macan bisa kayak gini? Oh dia pakai bahasa apa? Dia berusaha untuk mengikuti, ya kan? Karena tujuannya dia adalah apa yang dia bisa dapat dan cepatnya dia kejar di sana. Nah beda lagi dengan orang-orang yang bersio ular. Kenapa kita bahas sio ular mulu ya? Ada ular di sini. Sio ular. Sio ular ya. Orang-orang bersio ular itu adalah orang-orang yang sebenarnya juga pintar untuk berbahasa, tetapi dia tidak langsung menunjukkan. Biasa disimpan dulu. Ya, kalau humble ya? Iya, bukannya humble sih. Dia mungkin nih contoh ya. Kenapa sih orang menggunakan dengan bahasa yang berbeda? Biasa ada rahasia, betul nggak? Kenapa dia tidak langsung menggunakan bahasa yang dia sebenarnya tahu kadang-kadang? Biar bisa mendengarkan rahasia orang lain. Iya kan? Tujuannya di sana. Pas waktu bisa, lu bisa juga ya. Dan itu adalah kebahagiaan tersendiri untuk orang-orang bersio ular. Iya. Ya biasanya seperti itu orang-orang bersio ular. Jadi dia akan lebih cenderung membuat orang lain, lu nggak perlu tahu deh, gue bisanya apa lu. Padahal dia tahu ya. Padahal dia tahu, gitu loh ya. Ini berbeda dengan orang-orang bersio macan yang menunjukkan gue bisa loh. Ya, kalau dia bisa macan lebih menunjukkan dominasi ya. Iya, kalau misalnya dia bisa 3 bahasa, dia akan menunjukkan gue bisa bahasa ini. Walaupun dia bisanya sedikit, dia tetap aja dia bilang dia bisa. Iya kan? Itu berbedanya dengan orang-orang bersio yang lain gitu loh. Nah, orang-orang misalnya bersio apa lagi yang mau kita bahas? Naga. Nah, sio apa? Sio anjing. Oh, tadi ya. Berarti tadi termasuk yang dipuji. Kita turunin sedikit. Nah, tetapi biasa orang-orang bersio anjing ini
dia harus bisa tahu dulu tujuannya dia mempelajari bahasa, ya kan? Tujuan dia bahasa ini untuk apa dulu, baru dia akan mempelajari dengan serius. Kalau misalnya enggak, dia akan menganggap enteng aja sebenarnya. Ya, nah kalau misalnya orang-orang bersio babi enggak, ya kan? Orang-orang bersio babi itu adalah orang yang hidupnya paling santai, ya kan? Tinggal kita makan, gitu. Oh bukan ya? Tiap hari healing ya. Nah, orang-orang bersio babi itu adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli soal kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh gini, harus nggak mempunyai bahasa Inggris? Kalau nggak dipaksa, dia akan santai aja menggunakan bahasa yang menurut dia paling nyaman. Ya, kalau dia ada di Indonesia dan ternyata semuanya menggunakan bahasa Indonesia, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun misalnya di sekolah harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ada pelajaran dulu, kalau nggak pakai bahasa Inggris di sekolah, lu akan kita minus. Kalau misalnya kita akan keluarkan, nah dia tetap akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau seluruhnya harus diwajibkan, nah baru. Itu. Jadi yang paling baik ya untuk orang-orang bersio babi itu adalah paksaan. Kalau misalnya untuk bahasa kepada dia. Jadi kalau dia mempelajari bahasa yang baru, gimana caranya? Membuat diri dia terpaksa. Nah contohnya kayak gimana nih? Orang-orang bersio babi ya yang pengen bisa bahasa Chinese ya, bisa bahasa Mandarin ya. Jadi bukan artinya dia mempelajari dengan ikut kursus, salah. Cemplungin dia di sana. Mau nggak mau dia harus berbahasa itu. Ya kan? Ini berbeda dengan orang-orang tadi, orang-orang yang bersio misalnya anjing. Dia akan mau mempelajari. Oh begini ya, ternyata di sana harus. Oke, kita mau menghormati, dia akan belajar. Ya kayak dia udah siap-siap istilah Perancis, ternyata orang Perancisnya bahasa Indonesia. Iya. Sebenarnya gampang bro. Iya. Kalau nggak ngerti bahasa Perancis, lu bahasa Indonesia aja tapi disengol-sengolin aja. Yang mirip kok. Iya. Apakah mau? Iya. Jadi itu yang salah satu menurut saya yang kebaikan dari orang-orang sio anjing, dia mau untuk menghargai dari yang lawannya. Jadi sio anjing itu dalam hal bahasa mau beradaptasi. Dia mau beradaptasi. Nah, beda dengan orang-orang misalnya bersio naga ya. Orang-orang bersio naga ini adalah biasanya cenderung karena dia mempunyai kecenderungan leadership secara natural, ya kan? Jadi dia bukan terpengaruh dari lingkungan, dia yang mempengaruhi lingkungan. Ya kan? Bahasa apa? Iya, dia kalau dia pengen bahasa apa ya udah dia bahasa aja. Tapi dia bukan berbahasanya ingin. Maksudnya cuma dia sendiri berbahasa itu, yang lain nggak ngerti gitu. Iya, nggak bisa ngerti. Oh, udah, tapi orang naga ini lebih jujur dibandingkan orang-orang yang sio macan. Orang bersio macan, karena saya yang punya misalnya ini, kamu harus bisa nurut sama saya. Kalau orang bersio naga dan dia tidak bisa, dia cuma bilang saya tidak bisa, saya bisa bahasa ini. Jauh lebih jujur, tapi dia karena mempunyai leadership secara natural, cenderung dia akan menggunakan bahasa yang menurut dia nyaman aja. Ya kan? Kalau gua nggak ngerti bahasanya, gua cari orang yang ngerti. Iya, santai aja pokoknya di situ ya. Pokoknya yang gua bisa ini ya udah ini. Nggak usah berusaha mengadaptasi seperti orang-orang bersio anjing. Nah, beda lagi dengan orang-orang bersio apa? Ayo, ini sih mau nanya kelinci? Sio Ular udah tadi ya? Ular udah. Apa yang mau ditanya lagi? Nanti kalau nggak itu aja. Kelinci boleh. Kelinci. Nah, orang-orang bersio kelinci ini adalah orang-orang, nah ini yang berbeda ya. Orang sio kelinci ini adalah orang-orang yang dibilang manipulatif ada, ya kan? Jadi dia berusaha walaupun dia tidak bisa secara full menggunakan bahasanya, tetapi dia akan menggunakan cuplikan-cuplikan tertentu. Nah, tujuannya apa nih? Berbeda dengan orang-orang yang tadi bersio, misalnya tadi bersio anjing ya, untuk menghargai. Tapi dia berusaha supaya orang itu suka sama dia. Ya kan? Nah, karena kenapa? Kalau orang namanya berkomunikasi dan menggunakan bahasa orang lain, orang akan cenderung, wih keren ya, nah dia suka yang kayak gitu-gituan tuh. Orang-orang sio kelinci tuh, ya kan? Berarti dia mau belajar dong ya? Dia mau belajar tapi enggak, dia akan pilih yang viral-viralnya aja. Iya, yang umum-umumnya aja. Iya, betul. Tujuannya supaya dia itu disukai. Nah, jadi tergantung tujuannya nih, kita lihat ya. Terus apalagi sio yang lain lagi? Ayo. Kuda tadi udah belum Sio kuda. Oke. Orang-orang sio kuda ini lain lagi. Nah, orang-orang sio kuda ini adalah orang-orang yang termasuk kalau belajar bahasa itu tergantung situasi dan kondisinya dulu. Ya. Jadi dia adalah orang-orang yang istilahnya mau belajar, tapi kalau misalnya tidak dibatasi ya dia tidak harus belajar gitu loh. Nah, dia tapi kalau udah belajar sesuatu dan dia diharuskan, maka dia adalah orang yang paling serius nanti belajarnya. Wah, langsung dia ngedalami seperti apa. Itu adalah orang-orang bersio kuda. Nah, lain dengan orang-orang bersio misalkan sio apa lagi? Sio ayam misalkan contoh ya. Orang-orang bersio ayam ini jago nggak sih dalam bahasa? Sebenarnya jago ya, jago di dalam bahasa juga, tetapi bedanya di mana? Tetapi kalau dia udah bisanya satu ya, dia cenderung akan lebih mendalami yang satu itu aja. Fokus. Ya, fokusnya bisa di sana ya. Jadi kalau misalnya dia suka bahasa Inggris, dia akan lebih cenderung oke, gua akan lebih fokusnya nanti di mana ya, walaupun dia bisa bahasa A, B, C, D, dia akan fokusinnya di mana.
Nah, itu beda. Dengan orang bersio monyet, apalagi bedanya ya? Orang bersio monyet akan mempelajari bahasa kalau ada uangnya. Ya kan, kalau misalnya ngomongin diri sendiri. Iya. Betul dong. Kalau memang ada kesempatannya, memang ada apa, baru dia akan belajar. Kalau enggak, ya buat apa tujuannya kan di situ belajar ya kan? Nah, itulah preferensi dari masing-masing ya sio-sio yang di sana. Para sahabat Eljon, kalau misalnya Anda, kok saya nggak disebutin sih, misalnya tadi, ya bukan berarti Anda tidak bagus bahasanya seperti itu, tetapi mungkin ya cenderung Anda ya kalau mau belajar bisa, tetapi bukan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan ya. Contoh misalnya orang-orang yang sio kerbau, bagus nggak misalnya untuk berbahasa? Sebenarnya kalau dia belajar bahasa ya dia butuh usaha aja, dia lebih butuh usaha dibandingkan orang-orang lebih sio keras usahanya, lebih keras ya. Jadi kalau misalnya contoh gini, kalau belajar yang bahasa yang sulit-sulit, ya kan? Sio monyet adalah orang yang pertama yang paling lari duluan. Udahlah susah ribet, ya kan? Tetapi orang-orang bersio kerbau masih bisa mau dia. Oke, ya gimana mau lari berat. Jadi dia masih mau, oh ya udahlah, mesti belajar ya udah. Walaupun lama, oh nggak bisa ya, masih salah gitu. Tapi dia mau mengikuti prosesnya. Nah, jadi kalau misalnya kenapa orang-orang sio tikus ya suka ngumpul dengan orang-orang bersio kerbau? Ya, karena orang-orang sio kerbau ini adalah orang-orang yang tahan banting. Wah, lu jelek banget pronunciation-nya. Ya udah, namanya juga belajar. Dan dengan santainya dia bisa berbicara seperti itu. Beda santainya dengan orang bersio babi. Ya emang gua gak bisa katanya. Itu beda dengan orang bersio babi kan. Orang-orang sio kerbau itu masih mau mengakui kelemahannya dari dia. Jadi orang sio kerbau diajak temenan oke juga deh. Kenapa? Orang sio kerbau diajak temenan oke ya. Diajak karena sabar ya. Oh, sabar. Ya, dalam arti kata ya bisa kita bully lah. Tapi bukan artinya dibully dalam arti kata negatif ya. Jadi kalau misalnya orang bersio kerbau nanti langsung sahabat Eljon protes sih. Saya sio kerbau, tapi saya nggak bisa dibully kok ya. Enggak, Anda mah diajak jalan kemana ya oke lah, diajak kerja bareng oke. Iya, yang harus Anda perhatikan adalah, maka tadi saya bilang ya, perhatikan yang negatif-negatifnya juga supaya apa? Orang-orang bersio kerbau tidak dimanfaatkan sama orang lain. Jadi ada ceritanya tuh dulu Mawar ya, kenapa kerbau itu ya yang jadi nomor 2 setelah dari tikus. Ya kan? Karena sebenarnya yang jalan pertama itu ya kerbau di depan ya. Tapi pas waktu lagi mau naik garis finish, sudah mau masuk garis finish tuh, si tikusnya lompat di atas kepala kerbau, masuk dalam garis duluan. Nah, maka hati-hatilah orang bersio kerbau, Anda bisa dimanfaatkan sama orang lain. Kalau ngadepin anjing bagaimana? Menghadapi dalam anjing bukan negosiasi dengan pawang ya pasti. Sio anjing. Nah, kalau misalnya orang bersio anjing, kita harus tahu dulu siapa yang nge-backingin dia atau siapa di belakangnya. Dengan itu kita akan jauh lebih mudah sebenarnya. Tapi dia selalu punya backing atau gimana? Enggak, tapi dia akan mencari referensi tertentu. Selalu pasti akan ada, walaupun secara sadar atau tidak disadari sama dia. Pasti akan ada. Berarti nggak mental leadership ya kalau sio anjing itu? Dia selalu ada preferensi, terus selalu ada... Bukan secara natural, jadi orang-orang bersio anjing itu harus nggak kayak naga ya, beda, natural. beda. Okay. Itu nggak usah perlu disebutkan. Sio lain. Bisa diulang bro. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu dia tadi sahabat Eljon. Gimana nih kira-kira, apakah sudah terjawab? Kira-kira sahabat Eljon sionya apa? Dan semoga membantu, semoga menghibur. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi L-Talk berikutnya. Empower Life Through Communication. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!